Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexandra Luna Zahra Danika dengan NIM 2400003017. Dan saya Rosana Duluna Bibi Akrin dengan NIM 2400003026. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang menulis teks eksposisi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL untuk SMA SMK kelas 10. Yuk, siapkan semangat dan catatan kalian karena pembelajaran kali ini bakalan seru banget. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi, hasil penelitian, dan teks fungsional di dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihgunakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Lalu masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Menulis teks eksposisi hasil penelitian sebagai sumber dalam menyampaikan kritik sosial. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, siswa mampu mengembangkan ide atau gagasan secara kreatif dalam menulis teks eksposisi. Selanjutnya, metode Project Based Learning atau PJBL. Langkah pertama, siswa diminta melakukan penelitian kecil seperti survei, wawancara, observasi terkait isu sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua, kreatif. Siswa dapat menentukan topik sesuai minat seperti lingkungan, pendidikan, budaya, teknologi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu fungsional. Hasil penelitian diolah menjadi teks eksposisi yang berisi kritik sosial berbasis data nyata. Masuk ke materi, eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Masuk ke dalam 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat merupakan bagian pembuka teks yang memuat gagasan, ide, atau opini penulis terhadap suatu peristiwa atau keadaan. Bagian ini berisi pandangan pribadi penulis yang disampaikan secara bebas tanpa pengaruh pihak lain. Lalu yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi merupakan bagian yang berfungsi mendukung tesis dengan menyajikan alasan logis, data, fakta, atau pendapat ahli. Bagian ini memperkuat atau menolak suatu gagasan dan harus mampu meyakinkan pembaca terhadap pendapat penulis. Lalu yang ketiga, tesis atau pernyataan pendapat merupakan bagian pembuka teks eksposisi yang memuat pandangan penulis tentang suatu masalah. Argumentasi berisi alasan logis dan data fakta atau pendapat ahli yang mendukung tesis. Penegasan ulang berfungsi menekankan kembali pendapat utama serta memberi saran atau rekomendasi terkait topik yang dibahas. Masuk dalam ciri-ciri kalimat argumentasi. A. Berisi ide-ide gagasan, pandangan, point of view, atau pendapat seseorang mengenai suatu masalah. B. Berisikan data-data valid, resmi, fakta faktual, objektif, atau hasil riset seorang ilmuwan guna memperkuat argumen yang diutarakan sehingga pembaca merasa yakin dengan argumen tersebut. C. Merumuskan sebuah permasalahan dengan cara kritis, analisis, logis, dan analog. D. Ditutup dengan pembahasan secara universal atau sebuah kesimpulan menyeluruh mengenai suatu permasalahan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya ada unsur kebahasaan teks eksposisi. Pada umumnya, teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Istilah adalah kata atau frasa
kombinasi kata-kata yang digunakan sebagai nama atau simbol dan yang dengan hati-hati mengekspresikan makna suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif, hubungan kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta ataupun penolakan terhadap argumen lainnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Selanjutnya, cara menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik atau masalah. Langkah pertama untuk membuat teks eksposisi adalah menentukan topik. Agar memudahkan penulis dalam pembuatan teks eksposisi, sebaiknya memilih topik yang dikuasai dan menarik. Topik yang menarik adalah yang berkaitan dengan kepentingan membaca, menyangkut orang-orang penting atau terkenal, peristiwa besar, dan hal-hal yang langka atau unik. Membaca berbagai referensi juga bisa membantu seseorang dalam menentukan topik yang menarik. Yang kedua, menyusun kerangka tulisan. Setelah memilih topik, selanjutnya penulis perlu menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan dapat membantu dalam penulisan teks eksposisi yang sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Setelah menyusun kerangka tulisan, penulis mengumpulkan bahan dan referensi menyangkut topik yang dibahas. Referensi yang dikumpul haruslah akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Setelah kerangka tulisan dan bahan terkumpul, penulis bisa memulai menulis teks eksposisi dengan mengembangkan kerangka tulisan yang telah dibuat. Dalam menulis teks eksposisi, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menguraikan sesuai struktur, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ada pula contoh teks eksposisi yang berjudul khasiat dan manfaat lebah. Dan di sini ada dua contoh teks eksposisi yang telah dialihwarnakan menjadi poster. Selanjutnya, contoh struktur teks eksposisi. Judul teks eksposisi, manfaat lebah bagi kesehatan manusia. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Lebah merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga dan berasal dari familia Apidae. Meski lebah berbadan kecil, jangan pandang mereka sembarangan. Banyak khasiat dan manfaat yang bisa didapat dari seekor lebah. Bagian ini memperkenalkan topik dan menyatakan pendapat bahwa lebah memiliki banyak manfaat bagi manusia. Yang kedua, argumentasi. Manfaat lebah dapat diperoleh dari madu, bipolen, dan royal jelly. Madu mengandung berbagai vitamin, mineral, dan enzim yang baik bagi kesehatan tubuh. Bipolen bermanfaat untuk mengatasi varises, radang sendi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara itu, royal jelly dapat memulihkan energi dengan memenuhi kebutuhan tubuh. Dan yang ketiga ada penegasan ulang atau kesimpulan. Dengan berbagai khasiat yang dimilikinya, lebah menjadi hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Produk-produk yang dihasilkan bukan hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan. Berikut beberapa soal yang berkaitan tentang teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan gagasan, pendapat, dan informasi secara logis serta faktual agar pembaca memahami pandangan penulis. Teks ini disusun dengan 3 struktur utama, yaitu tesis sebagai pendapat awal, argumentasi sebagai alasan pendukung, dan penegasan ulang untuk memperkuat kesimpulan. Bahasa yang digunakan bersifat lugas, objektif, dan informatif, serta sering memanfaatkan data dan fakta untuk mendukung isi tulisan. Dengan mempelajari teks eksposisi, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan struktur dalam menyampaikan ide atau pendapat terhadap suatu permasalahan.